Pembacaan Alkitab hari ini dari Injil menurut Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang keempat, yang mengatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu Bapak dan Saudara kekasih Tuhan, mohon maaf, yang paling saya tidak senangi dari berkhotbah adalah ekspresi tidak bisa kelihatan, karena itu yang mendukung khotbah, sehingga kerja keras semua pelayan firman di era saat ini yang memakai masker ketika berkhotbah itu luar biasa. Karena kekuatan khotbahnya harus ada pada penyampaian, tidak bisa didukung oleh ekspresi wajah. Baik, Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita memasuki khotbah berseri atau khotbah serial ya hari pertama. Ya, jadi tema besar yang akan dibahas adalah Fighting with God. Berjuang bersama dengan Tuhan atau bertempur bersama dengan Tuhan di tengah era seperti ini. Hari ini kita akan membahas topik I will survive. Aku akan bertahan. Minggu depan kita akan bahas The Life Must Go On, dan tanggal 1 Agustus Challenges Make Us Strong. Dan minggu yang terakhir tanggal 8 Agustus, After Storms Come the Rainbow. Nah, demikian. Jadi hari ini kita bersama-sama akan fokus pada topik pertama, I will survive atau aku akan bertahan. Bapak Ibu dan Saudara, bagian dari telaah atau bagian khotbah serial ini seluruh minggu saya akan membahas dari Matius pasal 5. Tentang ucapan bahagia Yesus. Nah, kalau berbicara tentang ucapan bahagia, Matius 5 secara khusus, maka kita akan lihat bahwa bagian pembacaan ini merupakan awal dari rangkaian isi khotbah Yesus. Ya, jadi ini awalnya. Diawali dengan oleh Matius dengan ucapan bahagia dari Yesus. Nah, bagian awal di situ menjadi pengantar bagaimana proses dari ucapan bahagia itu kemudian disampaikan Yesus. Seringkali orang lewat begitu saja, padahal maknanya tidak sederhana. Jadi di situ ada kalimat, Yesus naik ke atas gunung. Nah, Bapak Ibu kalau bilang naik ke atas gunung, ingat apa? Ketika Musa mau menerima hukum Taurat, 10 hukum Taurat dari Allah, dia naik ke atas gunung. Jadi ini sebuah bahasa simbol yang menyatakan bahwa posisi Yesus pada saat itu berada pada posisi yang berbeda dari pendengar-pendengarnya. Lalu duduk, ya, kalimatnya ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk. Nah, ini biasanya umumnya dalam tradisi Yahudi dilakukan oleh para imam-imam ketika mereka akan membaca dan menjelaskan isi dari surat-surat perjanjian lama itu atau kitab-kitab perjanjian lama itu. Duduk berarti mereka akan memulai sebuah percakapan yang serius. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang omong-omong saja. Ini terbalik dengan kita ya. Kalau khotbah harus berdiri. Tetapi dalam tradisi Yahudi justru ketika duduk itulah ini menjadi tanda bahwa sesuatu yang serius
mulai disampaikan. Lalu kalimat berikut, dan Yesus mulai berbicara dan mengajar kepada mereka. Tetapi situasi yang ada pada saat itu bukan seperti dalam bait Allah yang sifatnya kaku. Tetapi ini lebih bahasa yang dipakai lebih santai, bahasa yang dipakai lebih akrab, bahasa yang dipergunakan itu membuat jarak antara Yesus dengan pendengarnya tidak terasa sangat jauh. Tapi mereka boleh memahami dengan bahasa khusus yang Yesus berikan. Dan itu melegakan buat mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang kata bahagia, ya di situ judulnya diberi ucapan bahagia. Nah, dalam kitab bahasa asli dipakai kata dalam bahasa Yunani makarios. Makarios itu dalam bahasa Inggrisnya the Beatitudes, ya. The Beatitudes. Dipakai dari kata apa? Dari kata Latin beatus. Beatus ini artinya diberkati. Jadi lebih tepat sebenarnya penggunaan kata diberkati. Kalau dari kata makarios itu lebih tepat memakai kata diberkati. Karena itu dalam terjemahan bahasa Inggris tetap memakai kata the Beatitudes. Ya, tetap memakai kata itu. Nah, kenapa dalam terjemahan bahasa Indonesia memakai kata bahagia? Ya, kita lihat bersama. Karena dalam setiap ucapan diberkatilah, ya, dalam bahasa aslinya makarios itu terkandung makna kebahagiaan yang punya nilai spiritualitas kuat. Ada kualitas batin di situ. Jadi setiap kali kata makarios itu diucapkan, di dalamnya itu bukan hanya masalah kamu diberkati dalam pengertian kamu mendapat sesuatu yang ekstra dalam hidupmu. Tetapi yang ekstra itu mengandung kebahagiaan. Bukan hanya sekedar memberikan sesuatu, benda misalnya kamu diberkati karena kamu mendapatkan apa yang saya punya saya berikan kepadamu. Bukan hanya itu, tetapi di dalamnya ada terkandung kebahagiaan yang punya nilai spiritualitas kuat. Ya, jadi di dalam kata diberkatilah itu orang merasakan ada sebuah kebahagiaan yang tidak bisa didapatkan dari mana-mana. Dan itu masuk dalam batin, memberikan kekuatan khusus. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, apa yang diberitakan itu tidak hanya untuk saat di mana Yesus ucapkan, tetapi itu kebahagiaan yang diberikan, berkat yang mengandung kebahagiaan yang diberikan itu berlangsung dalam seluruh kehidupan pendengar-pendengarnya. Jadi diberkatilah engkau itu berarti ada kebahagiaan yang engkau alami, itu bukan hanya berhenti ketika Yesus lagi bicara. Pulang dari itu mereka kembali berhadapan dengan realitas dan merasa tidak bahagia. Tetapi di dalamnya terkandung sampai akhir hidupmu kebahagiaan batin itu tetap engkau rasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ucapan bahagia Yesus ini mengawali rangkaian topik khotbahnya di bukit. Ya, jadi ada banyak sekali topik khotbah Yesus di bukit. Ucapan bahagia ini mengawali. Ya, kenapa? Karena Yesus mau mereka yang mendengar merasakan terlebih dahulu apa makna kehidupan dalam kerajaan Allah. Semua yang dikhotbahkan Yesus di bukit itu isinya adalah tentang kehidupan orang yang mengalami suasana kerajaan Allah. Saya sengaja mengambil gambar ini. Bapak Ibu lihat apa yang istimewa. Singa dengan domba. Dan singa ini singa yang betul-betul kelihatan kuat besar. Domba itu bukan hanya sekedar domba tapi anak domba. Kekuatan yang besar melawan kelemahan yang sangat lemah. Tetapi ketika ada di dalam suasana kerajaan Allah, perbedaan itu tidak ada. Nah, ucapan bahagia yang diungkapkan ini mengawali khotbah di bukit, mau Yesus sampaikan kepada umat,
Kalian mau merasakan seperti apa yang hal-hal yang harus dilakukan orang ketika hidup dalam suasana kerajaan Allah? Mulailah dengan merasakan sebuah perasaan bahagia yang menetap dalam batin sehingga mampu untuk menjalani hari-hari yang ada di depan. Kita masuk ucapan bahagia yang pertama. Dalam ayat yang ketiga, kalimatnya bunyi begini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ya. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, kata miskin dalam bahasa Yunani itu bisa pakai dua kata. Penes dan petokos. Ya, penes dan petokos. Penes itu adalah orang yang tidak kaya. Tetapi di dalam perjuangannya mencari uang, dia bisa mencukupi kehidupan keluarganya. Dia berjuang, dia bekerja keras. Dan pekerjaan itu memberkatinya untuk kehidupan keluarganya. Berlebihan tidak, tapi cukup. Tetapi petokos itu berbicara tentang orang yang tidak punya pekerjaan. Orang yang kemiskinannya mutlak. Dalam tafsiran dikatakan kemiskinan yang mutlak. Kepapaan. Ya, saya terjemahkan di situ. Tidak punya pengaruh. Tidak punya kuasa. Tidak punya martabat. Tidak dianggap penting. Ada, oke, tidak ada juga nggak ada yang mikirin kok. Kalau misalnya ada banyak orang di situ lalu hadir orang miskin, kamu ada, nggak ada yang kehilangan. Yang kita tunggu-tunggu ini yang berkuasa, yang berpangkat, yang punya harta ya, mereka dapat posisi-posisi khusus. Tapi kalau kau petokos, kau tidak pernah diperhitungkan dalam sebuah kehadiran. Ya, dan orang seperti ini tertindas. Mereka ini sangat mengandalkan pertolongan. Itu petokos. Jadi ketika Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata miskin itu yang dimaksudkan adalah orang yang miskin luar biasa. Tidak punya apa-apa. Dan sangat menderita hidupnya. Menarik sekali. Karena dalam penafsiran The Message ini adalah sebuah Alkitab yang isinya sudah nats-natsnya itu sudah melampaui proses penafsiran. Dia memakai kalimat ini, menarik sekali. You are blessed when you are at the end of your rope. Kamu diberkati atau diberkatilah engkau ketika engkau sudah berada di ujung tambang. Jadi ada tambang yang menjulur, ya. Di bawah itu jurang. Dan kita berpegang pada ujung tambang. Kata The Message, maka berbahagialah engkau. Sudah berada di ujung tambang. Bapak Ibu Saudara, kenapa begitu? Kenapa bahagia? Ketika berada pada posisi seperti ini, tidak punya apa-apa, mau makan juga tidak ada, mau buat apapun tidak bisa, menunggu belas kasihan orang. Saya kemarin ada di gudang kami di rumah itu ada bocor, jadi tukang yang biasa kerja di rumah itu datang, ya dia lewat luar, naik betulin di atas, sesudah itu dia turun tidak masuk rumah di luar. Dan dia cerita, ada beberapa teman tukangnya yang sering juga di rumah. Dia cerita, Bu, dia sebut nama temannya ya Ilham. Tahu nggak Bu, mereka sampai susah makan, nggak ada pekerjaan. Lah, terus apa? Apa yang dibuat? Sekarang ini Bu, dia cari kertas-kertas bekas, dilipat-lipat untuk jadi kantong. Kalau beli gorengan itu loh ya. Ada kantong yang suka dipakai untuk masukkan gorengan. Lipat-lipat itu. Cari kertas aja susah, Bu. Karena sekarang banyak orang susah yang berebutan cari kertas untuk bikin seperti itu. Di tengah situasi begini ternyata banyak yang suka beli gorengan, Bu. Dapat berapa? Satu hari dapatnya 12.000. Sudah paling banyak anak 3. Harian.
Bapak Ibu bayangkan, saya waktu buat khotbah ini saya bayangkan berapa banyak orang yang berada at the end of their rope, berada di ujung tambang, berpegang Tuhan ini sedikit saja loss, saya jatuh bersama keluargaku dan hancur dalam jurang. Berapa banyak orang yang miskin keadaannya seperti itu. Kenapa Yesus mengatakan orang seperti itu bahagia? Ini sangat paradoks dengan pemahaman orang biasa. Orang susah tidak bahagia. Bagaimana dia mau tersenyum kalau dia tidak punya apa-apa? Bapak Ibu, saya yakin tidak ada yang saat ini menjadi seperti petokos. Kenapa? Bapak Ibu punya gadget. Setua apapun gadget Bapak Ibu masih bisa dipakai untuk ikut ibadah. Bapak Ibu bukan petokos. Bapak Ibu masih bisa memilih makan nasi atau makan mie. Belum petokos. Makan nasi dengan tempe atau dengan kangkung. Kangkung aja 5.000 sekarang seikat. Ya. Dalam kondisi begitu kita masih bisa memilih. Bukan petokos. Jadi ketika bicara petokos ini kemiskinan yang luar biasa. Kenapa? Ada beberapa orang yang sudah mulai bicara. Tolong. Jangan terlalu ketat melakukan PPKM. Kalau orang menderita, muncul mereka di jalan. Mereka mencuri, mereka merampok, mereka jadi jahat karena kebutuhan perut. Nah, di sini Yesus katakan, berbahagialah mereka yang petokos. Kenapa? Karena mereka yang empunya kerajaan Allah. Kenapa bisa begitu? Apa pentingnya punya kerajaan Allah ketika perut lapar? Apa pentingnya punya kerajaan Allah kalau kerajaan itu tidak kelihatan dan tidak ada apa-apa yang bisa diambil untuk mengisi perut di tempat yang namanya kerajaan Allah? Karena, ya ini makna dari ayat 3. Semakin mereka tidak berarti, semakin Allah itu punya arti. Semakin mereka tidak berarti, semakin Allah berkarya di dalam mereka. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Sehingga sujud mereka pada Tuhan total. Gak ada apa-apa lagi. Mereka hanya bisa fokus pada Tuhan. Mau harap di mana lagi? Kecuali orang yang berpikir kalap. Ya, dia kemudian mencuri, membunuh demi perut. Tetapi pada titik di mana orang tidak punya apa-apa, dan dia lihat Allah sebagai kekayaannya, maka dia berbahagia, kata Yesus. Karena Allah bekerja total dalam hidupnya. Dia pikirnya begini, kalaupun saya harus mati, saya tahu kemana saya pulang. Kalaupun saya harus hidup, Tuhan akan tolong berikan makanan. Jadi terserah Tuhan apa yang mau dia buat. Saya sudah gak tahu lagi mau melakukan apa. Ya, kalimat ini mengatakan the end of your rope is the beginning of God's doorstep. Ketika itu merupakan ujung dari tambangmu, saat itulah Allah mulai bekerja. Ya, doorstep Allah itu mulai terbuka. Tangga-tangga Allah, ya. Pintu yang Allah mau lakukan, pekerjaan yang mau Allah lakukan, itu mulai dia kerjakan. Oh, berarti ini untuk orang-orang miskin. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ayat 3 ini untuk saudara dan saya. Kita terlalu fokus pada banyak hal yang kita punya. Saya kemarin cerita pada salah satu teman. Saya bilang begini. Di situasi seperti ini, ketika pandemi sedang melanda, harta punya arti atau tidak? Saudara bisa makan, betul. Saya punya teman, mungkin dia ikuti khotbah saya juga pagi hari ini. Saya punya teman cerita, suaminya dibawa ke rumah sakit karena COVID, ya, dan kondisinya tidak begitu baik. Dia antar setengah sadar, istrinya temenin terus. Ketika ini bukan baru-baru ini ya, sudah beberapa bulan yang lalu. Ketika sudah sampai waktunya untuk masuk ke dokter, karena banyak sekali orang masuk. Susternya bilang begini, ibu tunggu di luar, bapak saja yang masuk. Dan itu terakhir saya lihat suami saya saat itu. Dia sangat mampu.
Dia katakan, saya kasih 5 juta sama suster. Yang ada dalam tas saya kasih 5 juta. Tolong cari bagaimana kondisi suami saya di dalam. Setelah dia tunggu dari malam sampai hampir subuh tidak ada kabar. Dia bayar suster masuk cari. Susternya keluar dan katakan, saya nggak ketemu bu, nggak tahu bapak di mana. Dia bilang saat itu, Kak, saya duduk di bawah pohon di parkiran, saya nangis, saya bilang Tuhan ambil semua uang saya, ambil usaha saya, ambil mobil saya, ambil rumah-rumah saya. Semua Tuhan ambil. Saya cuma butuh keterangan di mana suami saya. Dan dia bilang, saat itulah Kak, saya merasa tidak punya apa-apa. Pada saat saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan apa yang saya punya. Saudara nonton Bupati Bekasi yang meninggal. Kenapa beliau meninggal? Karena tidak dapat ICU. Orang berpengaruh lihat ketika rumahnya di-shoot, kaya raya rumah besar seperti itu, untuk menyambung napas saja dia tidak bisa masuk. Bukan kuasa bisa ya, bayar atau paksa bisa masuk. Semua orang lagi pakai alat itu, masa mau cabut satu hanya untuk dia? Di satu titik, saudara dan saya petokos, tidak punya apa-apa dan hanya bisa memandang pada Tuhan. Ini berbicara tentang kebutuhan batin ya, yang saudara dan saya alami ketika persoalan yang begitu besar mungkin kita hadapi. The end of your rope is the beginning of God's doorstep. Adalah kesempatan bagi Allah untuk bekerja dan tunjukkan siapa Dia. Itu ucapan bahagia yang pertama. Berbahagia mereka yang miskin petokos, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Mereka menikmati betul kebersamaan dengan Tuhan dan fokus hanya pada Dia. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Ayat 4. Berduka cita dalam bahasa Yunani itu pentauntes. Pentauntes itu adalah kesedihan yang amat dalam karena rasa kehilangan. Saya coba menerjemahkan. Ada rasa kosong, hati yang berdarah, kepahitan yang luar biasa karena kehilangan yang teramat sangat dari orang yang paling saudara kasihi. The Message memakai kalimat begini. You've lost what is most dear to you. Kau kehilangan orang yang sangat kau cintai, sangat berarti dalam kehidupanmu. Orang itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami yang namanya kematian orang yang dikasihi. Luar biasa sakitnya. Apalagi kalau kematian itu terjadi begitu mendadak. Ya, kejadian-kejadian COVID ini. Kami punya teman pendeta minggu lalu meninggal, pendeta GPIB. Hari Sabtu masih muncul di YouTube berikan renungan. Hari Minggu masih hadir perkawinan adiknya. Hari Rabu meninggal karena COVID. Betapa hancurnya rasa kehilangan itu. Pentauntes, berduka cita karena kehilangan yang teramat sangat. Yesus katakan, berbahagialah mereka. Ya, kok bisa? Orang berduka cita, di mana kebahagiaannya? Yang ada adalah kepahitan dan rasa kehilangan yang teramat sangat. Hati berdarah. Ada lubang di dalam sini yang tidak bisa ditutupi oleh siapapun atau apapun. Kalau bisa dia bangkit lagi. Tapi kan gak mungkin. Apalagi kalau dia sudah dikuburkan. Bagaimana dia bisa bangkit? Ya, kalau ada Yesus, mungkin peristiwa anak muda di Nain bisa terjadi. Kalau ada Yesus secara fisik di depanku, maka peristiwa dari kebangkitan itu bisa terjadi. Gak usah Yesus, Paulus atau Petrus, mereka juga bisa secara fisik kalau ada di depanku. Tapi kalau sudah dikuburkan, rasa kehilangan itu pahit sekali. Lalu kenapa Yesus katakan berbahagialah mereka? Karena dengan demikian mereka akan mengerti berharganya pelukan dari Dia yang empunya kehidupan.
Pada saat saudara kehilangan yang teramat sangat, disitulah kita katakan, Tuhan, aku perlu sekali pelukan-Mu. Dan berharga sekali. Karena itu yang memberikan aku kekuatan menghadapi hari yang ada di depan. Saya baca tentang kehilangan karena meninggal ini. Orang yang masih larut dalam kedukaan adalah orang yang terlalu terikat dengan kasih yang begitu besar, cinta yang begitu besar, sehingga dia sulit berbagi dengan Tuhan. Jadi, kalau kita sudah kehilangan orang yang paling kita kasihi dan tidak mungkin kembali, kalau bisa minta kembali, saya minta kembali papa dan mama saya. Kalau bisa minta kembali, saya minta Tuhan mereka di kursi roda kah, mereka tetap berbaring di tempat tidur, enggak bisa ngapa-ngapain, enggak apa-apa, asal mereka hidup. Tapi kan tidak mungkin. Nah, dalam kondisi seperti itu, mari kita lepaskan dan katakan, Tuhan, seperti yang Daud katakan, saya pernah katakan dari mimbar ini, mereka tidak akan kembali padaku, tapi aku yang akan pergi pada mereka. Entah itu kapan, itu waktu Tuhan. Tapi hidup harus berjalan. Dan untuk itu, orang yang sangat kehilangan, mengapa berbahagia? Karena mereka merasakan betapa berharganya pelukan Allah dalam hidup mereka. Betapa itu penting untuk menjalani hari hidup. Karena tadi saya sudah katakan, bicara tentang kebahagiaan, Yesus tidak berhenti pada saat Yesus khotbah. Tapi Yesus berbicara tentang jalan yang masih harus kita jalani ke depan. Kita tempuh di depan. Dengan pelukan Tuhan. Saya tetap merasa kehilangan, tapi saya tidak larut-larut lagi dalam kedukaan. Saya berjalan karena ada pelukan kehangatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini 2 ayat ini, paling tidak ayat 3 dan 4 yang berbicara tentang kemiskinan dan kedukaan. Tidak mengatakan bahwa lalu kita akan kaya mendadak. Kita akan tiba-tiba penuh sukacita karena orang-orang yang kita kasihi kembali. No. Tapi dia berbicara tentang kekuatan di dalam Tuhan. Apa pelajaran buat kita pagi hari ini? Survive atau bertahan berarti siap menghadapi perubahan-perubahan dalam hidup. Kita harus survive di tengah rasa kehilangan dan kepapaan kita. Kita harus bertahan di tengah situasi seperti ini. Orang yang bertahan berhadapan dengan perubahan-perubahan dalam hidupnya. Charles Darwin mengatakan begini, ya, saya langsung terjemahkan saja. It is not the strongest, ya. Yang survive itu bukan spesies yang kuat, ya, yang strongest, yang punya kekuatan ekstra. Yang survive itu bukan orang yang punya intelek hebat, yang pandai luar biasa. Tetapi orang yang bisa survive adalah orang yang responsif terhadap perubahan. Bahwa ada yang berubah ketika saya tidak punya apa-apa. Dan saya menyesuaikan diri dengan situasi itu, Anda survive. Ketika kita mengalami kehilangan yang teramat sangat, dan kita mengatakan, Tuhan sekarang kau lebih berarti dari sebelum-sebelumnya. Orang yang aku kasihi tidak akan kembali. Tapi engkau sekarang fokus dari kehidupanku. Harus ada atau akan terjadi perubahan cara pandang dalam hidup kita. Kalau saudara seorang pelayan Tuhan, maka saudara akan melayani lebih intens lagi. Karena apa yang saudara lakukan adalah persembahan hidup untuk Tuhan yang saat ini memeluk kekasih saudara. Sehingga ini menjadi sebuah pengabdian yang luar biasa. Apa yang Charles Darwin katakan, ini sesuatu yang boleh kita renungkan bersama. Bukan yang kuat, orang yang survive bukan orang yang punya tenaga kuat. Bukan orang yang pintar luar biasa. Tapi mereka yang responsif terhadap perubahan. Akan terjadi perubahan. Saya harus respons. Apa yang bisa saya lakukan di tengah upaya survivor saya, ya, upaya untuk tetap bertahan,
saya harus mengerti ada perubahan-perubahan yang terjadi. Dan saya akan berupaya untuk memahami serta mengatasi respons terhadap perubahan tersebut. Yang kedua, survive berarti tidak menyerah, tetap berjuang bersama Allah. Kata Roosevelt, when you reach the end of your rope, tie a knot in it and hang on. Ketika engkau sampai pada ujung tambangmu, segera buat simpul di situ dan bertahan. Bertahan bukan berarti, bayangkan kalau kita ada di jurang yang dalam, tebing yang tinggi, dan kita sedang memegang ujung tambang itu di bawah jurang. Bertahan atau survive bukan berarti diam aja di situ terus sampai kapan? Ya sampai tangan aku capek. Tidak. Survive dalam posisi seperti itu, kita mulai berpikir, Tuhan tolong saya, berikan saya hikmat. Apakah dengan saya mengayunkan badan, maka badan saya akan sampai ke pinggir tebing dan kaki saya bisa saya kaitkan. Atau saya berteriak dengan lantang orang di bawah mendengar. Atau saya rambat tali ini ke atas. Pikir dan berjuang. Survive bukan berarti diam di tengah keadaan dan terima apa saja yang terjadi. Survive berarti saudara harus bangun dan berusaha. Kali ini saudara tidak sendiri. Tapi Tuhan yang mengatakan berbahagialah engkau karena engkau sudah sadar engkau tidak punya apa-apa. Karena engkau sadar engkau tidak punya siapa-siapa. Betul-betul bergantung hanya pada Dia. Maka Allah bekerja dalam hidup saudara. Banyak hal akan saudara lihat di depan. Kalau saudara bisa bersaksi, maka saudara akan menceritakan bagaimana Allah menolong saudara di tengah upaya survivor ya, yang saudara lakukan. Pelajaran yang terakhir, kita harus survive untuk menjalankan kesempatan baru yang Allah percayakan. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, rasa kehilangan yang begitu pahit atau kemiskinan yang luar biasa membuat saudara harus bangkit. Harus survive, bertahan di tengah situasi itu dan bangkit. Dan lihatlah apa yang ada di depan sebagai kesempatan kedua yang Allah berikan. Saudara, lepas dari COVID, saya dengar banyak orang. Ya, saya ikut teman saya di sebuah grup kesehatan. Dan di situ mereka yang survive COVID bercerita. Adik saya ketika beberapa hari lalu mengalami sesak napas hebat, dia katakan, Nens, saya baru tahu yang rasanya tarik napas nggak ada yang bisa ditarik. Kayak ada batu yang halangi ini jalan napas. Tarik nggak ada. Ini saya gini aja masih ada napas sedikit, udara sedikit. Dia bilang nggak ada sama sekali. Rasanya tuh kayak apa? Dan saudara survive. Saudara berhasil melewati masa kritis. Mungkin masih buka oksigen 5 menit, pasang lagi. Besok coba 7 menit, pasang lagi. 10 menit, pasang lagi. 15 menit, pasang lagi. Dan saudara sembuh. Kesempatan kedua yang Allah berikan bagi saudara. Hiduplah dengan benar dan baik. Ubah karakter itu untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara bukan survivor dari COVID, maka saudara lihatlah kondisi-kondisi seperti yang saya katakan tadi. Kalau terjadi dalam hidup saudara dan saudara survive, berupaya bertahan di tengah situasi itu dan saudara berhasil keluar, lihat itu sebagai kesempatan kedua yang Allah berikan. Supaya saya bisa menunjukkan kualitas anak Tuhan itu seperti apa. Melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, memuliakan Tuhan lebih sungguh, berkarya lebih sungguh, merangkul keluarga dan membangun komunikasi intens yang lebih baik lagi dalam kehidupan keluarga. Allah memberikan kesempatan. Kali lain mungkin tidak ada kesempatan lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama katakan, I will survive. Ikuti kata-kata saya, I will survive ya. Bapak Ibu Saudara taruh tangan di dada dan serukan dengan keras. I will survive. Tuhan akan menolong saudara
untuk survive di tengah situasi apapun. Dia tidak meninggalkan saudara. Terpujilah Kristus. Amin.